Seperti apa penanganan pasca banjir dan longsor? Kita akan bahas bersama Bupati Bener Meriah Aceh, Tagore Abu Bakar. Selamat malam, Pak Tagore. Selamat malam, Valentina, urus terus. Iya, Pak Tagore, kami redaksi Kompas TV turut berduka atas kejadian yang menimpa wilayah Bapak dan juga yang terjadi di daerah Sumatera. Pak, tapi kami izin konfirmasi, hingga kini apakah masih ada wilayah yang Bapak pimpin ini terisolasi, Pak? Belum mendapatkan bantuan sama sekali. Eh, Bantuan minimal sudah sampai ke seluruh masyarakat yang ada di Bener Meriah. Namun daerah kami masih terisolasi, baik darat, kemudian telekom, listrik. Hanya ada jembatan udara pada saat ini, Valentina terus. Oke, Pak, jadi apa yang masih dibutuhkan sampai sekarang? Kita masih butuh yang paling utama adalah beras, yang kedua adalah bahan bakar untuk alat-alat berat untuk menerobos isolasi, kemudian seling untuk menghubungkan desa ke desa, karena 130 jembatan kita terputus pada saat ini. Oke. Nah, kalau sampai sekarang bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Bapak dengan pemerintah kabupaten, BPBD, TNI Polri, ataupun hingga pemerintah pusat terkait bantuan yang dibutuhkan oleh warga? Pemerintah pusat sudah mulai menurunkan bantuan, terutama beras, kemudian Indomie, dan lain-lain. Tapi untuk saat ini kita bisa bertahan selama 4 hari. Setelah itu kita akan harus dibantu lagi. Segera harus dibantu karena hujan masih turun nih. Oke. Kalau untuk pendataan korban dan wilayah terdampak untuk memastikan bantuan tepat sasaran ini sudah dilakukan, Pak? Ada berapa korban yang memang sampai saat ini mengungsi begitu? Korban yang meninggal ada 38 orang, dan yang hilang ada 25 orang. Ini masih data yang sementara. Kemudian yang mengungsi ada 39.000 orang di 40 titik. Kemudian kecamatan-kecamatan juga masih terisolasi, hanya dihubungkan dengan kabel-kabel seling, tali, dan lain-lain. Ya. Iya, Pak, ini kan yang menjadi penanganan lanjutan setelah proses evakuasi, kemudian juga untuk penanggulangan bencana. Ini kan adalah tempat tinggal, yang mana kita tahu hingga saat ini tempat tinggal itu sangat minim sekali untuk bisa ditempati oleh warga kembali ke rumahnya. Nah, ini untuk pemulihan infrastrukturnya, jangka pendek, jangka panjang, ini seperti apa rencananya? Kita tentu harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kemudian benar, ini ada yang hanyut, ada yang tertimbun rumah-rumahnya. Kemudian kebun-kebun juga ada yang hilang ini, berpindah, rusak. Jadi satu-satunya adalah untuk awal jembatan udara, kemudian dari jalan ada 2 jalur ke Biren dan KKA, kita sedang upayakan di. Oke, Pak, untuk hunian sementara, apakah sudah terpikirkan, Pak? Rencananya seperti apa? Daerah sekitarnya. Ya, karena kita ini kan kebun kopi nih, kebun kopi Gayo yang terkenal sampai kemana-mana, tapi persawahan kita sangat minimal. Ya, Valentina. Oke, Pak, kami konfirmasi tadi sempat terputus. Adakah dibahas untuk pembangunan hunian sementara oleh pemerintah provinsi juga? Singkat saja, Pak. Kayaknya nih pemerintah provinsi juga banyak yang dipikirkannya ini. Jadi mudah-mudahan Jakarta segera bantu Bener Meriah. Kita sangat berharap dengan Jakarta. Tapi kita ini kayaknya Pak Prabowo masih kuat nih untuk membantu Bener Meriah khususnya dan Aceh pada umumnya. Baik. Ya.
Baik, komitmen pemerintah untuk terus membantu bahkan menyediakan dana darurat penanggulangan bencana, semoga memang menjadi seluruhnya bisa diperbantukan untuk rakyat di sana. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Bupati Bener Meriah Aceh, Bapak Tagore Abu Bakar. Salam sehat selalu Pak. Saudara.